Visual udara memperlihatkan proses evakuasi yang dilakukan oleh sekitar 1.000 personel tim SAR gabungan yang dikerahkan pada hari keempat operasi pencarian korban. Selain tambahan personel, ada juga tambahan alat berat. Pencarian korban yang tertimbun material longsor juga dibantu anjing pelacak. Memasuki hari keempat proses pencarian korban longsor di Cisarua, Jawa Barat akan dimaksimalkan pada 2 titik yakni Site A1 dan juga A2. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Yudi Bramantyo bilang lokasi ini merupakan titik yang paling banyak ditemukan korban. Meski demikian, pencarian juga akan dilakukan atau diperluas hingga ke titik B0. Saat ini kendala yang dihadapi tim SAR gabungan akan dalam proses pencarian yakni faktor cuaca yang dinamis serta kontur tanah yang bergerak. Akan maksimalkan di set A1 dan set A2 karena kemarin terakhir itu terakhir kita paling banyak di A2 ya, kemudian berkembang nanti akan ke B karena beberapa juga di B kita kemarin sempat dapat tapi tidak maksimal karena waktu sudah turun, sudah sore sekali. Ya, jadi nanti kekuatan yang ada di A1 dan A2 itu akan kita deploy, kita bagi juga ke B2. Rata-rata tanahnya bergerak, makanya kita sangat berhati-hati dan juga dari teman PU juga menyarankan setiap ada pergerakan alat berat ini kita timpal dengan balok atau potongan-potongan. Memasuki hari keempat pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, tim SAR gabungan mulai memfokuskan pencarian di 3 zona utama, saudara. Meskipun 13 unit alat berat telah diterjunkan ke lokasi, namun penggunaannya di lapangan masih sangat dibatasi karena kondisi tanah yang masih labil dan juga jenuh air. Tim SAR tidak berani mengerahkan seluruh alat berat ke titik utama karena resiko pergerakan tanah susulan yang dapat membahayakan keselamatan petugas. Bapak. Isak tangis itu seakan bergema di tengah penantian proses pencarian dan evakuasi korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah keluarga korban hingga kini masih menanti kabar di posko DVI Polda Jabar terkait anggota keluarganya yang hilang akibat tertimbun longsor pada Sabtu dini hari lalu. Romdon, salah satu keluarga korban yang ikut dalam proses pencarian menjelaskan, dirinya menemukan 3 keluarganya dalam kondisi meninggal dunia. Romdon kini masih mencari 2 orang keluarga lainnya yang masih dinyatakan hilang. Ke kantong jenazah, cuman dia nanya mana keluarganya. Ya saya keluarganya yang mengawal ke sini. Jadi yang belum ketemu 2 lagi. Iya. Iya. Jadi nggak jauh dari area rumahnya sendiri gitu. Cuman kan itu teh yang paling atas rumahnya. Enggak, yang dewasa. Yang dewasa 1, anak-anak 1 gitu. Yes. Belum ketemu. Ya yang 2-nya belum ketemu. Yang dewasa sama anaknya. Sementara itu, Pemkab Bandung Barat tengah memproses pendataan untuk merelokasi warga terdampak longsor. Bupati Bandung Barat, Asep Ismail menegaskan, lokasi longsoran akan dijadikan hutan dan tidak lagi dapat digunakan sebagai perumahan warga. Kedepannya mau dijadikan sebagai hutan ya tidak boleh dipakai lagi untuk perumahan ya, tidak boleh karena itu sudah ya sangat membahayakan kalau dibuatkan di situ lagi gitu. Korban longsor di Cisarua tak hanya meninggalkan duka bagi warga sekitar, namun juga bagi Korps TNI Angkatan Laut.
Sebanyak 23 prajurit marinir TNI AL gugur saat menjalani latihan di Cisarua, Bandung Barat. Saat ini TNI Angkatan Laut telah menerjunkan 200 personel marinir untuk membantu proses pencarian korban longsor. Sejumlah peralatan seperti drone, thermal, dan anjing pelacak juga diterjunkan untuk mempercepat proses pencarian. Hingga Selasa siang, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 39 kantong jenazah. 20 diantaranya telah diidentifikasi. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan, dan juga juru kamera Bimo Wicaksana. Selamat petang, Niko. Proses pencarian hingga sore ini seperti apa? Apakah ada temuan korban baru? Ya, terkait dengan pencarian pada sore hari ini di hari ke-5 setelah longsor yang terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini masih terus dilakukan, dan saya akan menunjukkan kepada Anda, Medop dan juga saudara, betapa luasnya longsor yang terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua ini, dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan hingga sore hari ini sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Beragam alat mulai telah dikerahkan, namun yang sekarang imbas hujan yang terjadi pada pukul 12 hingga pukul 14 tadi, pencarian sempat dihentikan sementara untuk memastikan keamanan personel tim SAR gabungan. Dan yang bisa Anda saksikan sekarang yang hanya beroperasi ini adalah alat berat ekskavator bertonase kecil saja. Di titik site B ini atau di sektor B ini tadi ditemukan beberapa jenazah yang tertimbun material longsor. Setelah dilakukan penggalian, kemudian jenazah tersebut langsung dibawa oleh tim SAR gabungan menuju ke posko DVI yang ada di Puskesmas Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, untuk nantinya akan diidentifikasi lebih lanjut oleh tim DVI sebelum dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Ada sekitar 6 ekskavator yang beroperasi di site B ini, Medop dan juga saudara. Tentunya setelah hujan deras yang tadi terjadi, pencarian secara manual ini dihentikan sementara. Hingga saat ini belum dilakukan kembali pencarian secara manual. Untuk penggalian-penggalian ini masih dimaksimalkan untuk memastikan keamanan dari personel tim gabungan itu sendiri. Dan kalau misalnya di sebelah sini, visual yang Anda saksikan saat ini, Medop dan juga saudara, ini merupakan site A2 yang tentu masih dimaksimalkan pencariannya menggunakan ekskavator bertonase kecil. Dan kalau misalnya bisa dilihat, Medop dan juga saudara, kontur tanah yang miring berbentuk V seperti itu, ini turun dari Gunung Burangrang menuju ke bawah dan menghantam rumah serta greenhouse yang ditanami bunga, kemudian ditanami sayur-sayuran, yang tentu kalau misalnya secara ilmiah ini tidak bisa mengikat air yang turun dari atas menuju ke bawah. Medop. Baik, terima kasih. 6 eskavator dikerahkan untuk operasi SAR dalam pencarian hari keempat hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, jurnalis Kompas TV, ada Niko Anggriawan dan juga juru kamera Bimo Wicaksana langsung dari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.